Pagi dan salam sejahtera bagi kita, salam sehat. Ya, hari ini kita akan membahas ya mengenai program kalender pendidikan, kemudian program tahunan dan program semester. Baiklah, kita akan mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sudut pandang dari satu desain pembelajaran. Ada 5 yang kita pelajari minggu lalu, ya. Ibu berharap kalian dapat mengulang kembali apa yang saya sampaikan minggu lalu. Pertama, ya desain itu sebagai disiplin. Desain pembelajaran itu merupakan hasil dari satu kajian riset yang menunjukkan ya adanya temuan kemudian dapat digunakan di dalam desain kita. Ya. Kemudian desain ilmu karena dalam desain itu kita akan belajarkan berbagai materi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang termuat, ya. Boleh lebih, ya. Kemudian sistem, dalam desain itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan, ya. Tidak boleh acak, ya. Kemudian dalam desain itu kita ada kegiatan pembelajaran di mana apa yang kita lakukan dalam desain itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, ya. Jadi ada proses, ya. Oke. Dari sudut pandang tersebut kita dapat mengambil kesimpulan dari satu pengertian dari desain itu bahwa desain itu pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus mengenai teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Secara umum, komponen utama dalam desain itu ada pembelajar atau siswa. Ada tujuan yang kita ingin rumuskan yang berpatokan kepada kompetensi indikator dan kompetensi dasar. Kemudian ada analisis pembelajaran, ya. Kemudian ada strategi pembelajaran, ya. Ada bahan ajar dan ada penilaian. Ya, komponen utama dalam satu desain. Oke, kemudian ada model desain, yaitu ada 3. D&Carry, ya. Ada 9 langkah dalam D&Carry. Pertama, tentukan dulu tujuan umum. Apa yang harus kita rancang. Yang kedua, analisis pembelajaran. Yang ketiga, tentukan tingkah laku dan karakteristik siswa yang akan kita desain. Kemudian, tujuan performance kita apa. Kemudian, yang kelima, butir-butir tes acuan patokan, materi pembelajaran dan evaluasi, kemudian bahan apa yang akan kita gunakan, kemudian bagaimana kita ngetes, ya, desain dan melakukan tes atau formatif. Itu pendapat dari si D&Carry ada 9. Kemudian ada CAM itu ada tujuan dan daftar topik, pelajar, tujuan pembelajaran akan dicapai, isi materinya apa, pra-penilaian, aktivitas apa yang akan kita nilai, dukungan pelayanan atau dukungan daya dukung dari materi yang kita akan gunakan. Misalnya kita akan mengamati protista, maka kita butuh mikroskop. Kita membutuhkan kaca cover glass, kita menentukan pinset dan sebagainya. Artinya ketersediaan alat berdasarkan materi yang akan kita gunakan. Kemudian mengevaluasi. Kemudian pendapat Henry dan kawan-kawan itu model ketiga itu ASUR. ASUR itu kepanjangan dari Analysis Learner. Kita menganalisis karakteristik peserta didik. Kemudian kita menentukan tujuan. Kemudian kita memilih metode, media dan material, bahan. Kemudian menentukan media dan bahan kita yang akan kita gunakan. Kemudian kita menilai aktivitas siswanya, kita mengevaluasi dan kita merevisi daripada desain kita. Kemudian itu minggu lalu. Sekarang kita akan belajar apa sih kalender pendidikan itu. Kalender pendidikan itu merupakan pedoman pokok bagi seluruh kegiatan pendidikan di sekolah selama 1 tahun pelajaran. Pedoman tersebut berbentuk daftar kegiatan pendidikan yang membuat jenis kegiatan serta waktu pelaksanaannya yang berbentuk bagan jadwal waktu. Ketentuannya bagaimana? Sekolah diberi kebebasan untuk merubah bahkan merombak total kalender pendidikan dari pusat. Perubahan dan perombakan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 habis ya? Lanjut aja. Bahwa kalender pendidikan atau akademik mencakup perumusan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester. Berikutnya, alokasi pada kalender pendidikan itu memuat 8 ya. Ada minggu efektif belajar di mana kegiatan belajar berlangsung di sekolah, baru kemudian jeda ya. Kalau sekarang minggu efektif itu nggak harus ya kegiatan itu berlangsung di sekolah, tapi bisa dilakukan di rumah masing-masing karena keadaan pandemi corona saat ini ya. Itu boleh ya. Artinya apa? Minggu PT adalah minggu kegiatan belajar. Belajar bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di sekolah ya. Ada interaksi belajar oleh siswa ya. Kemudian jeda tengah semester 2 minggu. Jeda antar semester itu sekitaran 2 minggu. Hari libur keagamaan 2 sampai 4 minggu, hari libur umum atau nasional 2 minggu, hari libur khusus 1 minggu, kegiatan khusus 3 minggu. Bagaimana kita menyusun prota dan prosem? Ya, pertama, prota, program tahunan. Dalam program tahunan itu berisikan rancangan penentuan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Penentuan alokasi waktu itu mencakup jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian, program semester merupakan rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu ya. Kemudian hari ini kita akan mendiskusikan kalender pendidikan, prota dan prosem ya. Mari kita buka Vkelas kembali. Kemudian Anda mengamati identifikasi kalender pendidikan, kemudian jawablah pertanyaan diskusi kita. Nanti ujung akhirnya Anda dapat menghasilkan namanya program semester. Silakan. Baiklah, Ibu, kita akan mengamati identifikasi di Vkelas. Selamat bekerja, selamat berdiskusi.